Karena dari semua partai yang nyambung dengan nama saya hanya Golkar. Golkar itu kan bisa juga singkatannya golongan Kang Ridwan. Partai politik itu fungsinya itu tiga. Satu, perebutan kekuasaan. Dua, pelayanan publik, jangan nunggu 5 tahun. Tiga, pendidikan demokrasi. Menetapkan upah provinsi. Wah, kan udah ilmiah, tetap aja didemo oleh buruh kan. 63% pemilih saya perempuan. Dan pada akhirnya memutuskan bahwa Kang Emil yang diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bersediakah Kang Emil? Ya, itu tadi, saya nggak bisa berandai-andai. Saya percaya yang namanya takdir itu sudah ada gitu. Nah, kalau saya lanjut gubernur Jawa Barat, itu memang zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat. Saya langsung saja memperkenalkan Pak Ridwan Kamil. Apa kabar, Pak? Baik, panggil aja Kang Emil. Oke. Jadi ingat, kita panggil Kang Emil. Sehat Kang Emil? Sehat, alhamdulillah. Di tengah kesibukan segala rupa, sehat, bahagia, waras, penting. Oke. Ini penonton channel Abraham Samad Speak Up bertanya, kenapa nih Kang Emil yang dipanggil? Saya mau jawab nih. Pertama, saya punya romantisme, histori dengan Jawa Barat, utamanya Bandung. Kenapa? Saya menikah di Bandung, Kang Emil. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak saya yang pertama lahir di Bandung, di Cimahi. Jadi saya punya romantisme dengan Bandung, punya histori dengan Bandung. Ketiga, Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Itu puisi. Ketiga, dulu kalau saya lebaran, Kang Emil, ya, kalau lebaran kan biasa orang mudik. Mudiknya saya kemana? Ke Bandung. Coba saya tes. Oke. Batagor singkatan apa? Aduh, ini mati pula saya ini. Bakso tahu goreng. Bakso tahu. Iya, kan yang saya ingat, Sunda suka singkatan-singkatan. yang saya ingat itu Batagornya sama es cendol apa itu Elizabethnya. Elizabeth, itu yang saya ingat. Iya. Nggak pernah saya lupa. Kulinernya. Dan Bandung ini memang apa ya, alamnya indah sekali. Saya survei ya, kenapa orang mencintai Bandung? Karena cuaca. Iya. Dunia manusia datang silih berganti, cuacanya enggak. Makanya memang dingin. Orang di cuaca dingin itu kan lebih kontemplatif, Iya. lebih kreatif gitu. Orangnya sejuk ya. Ya, Memberikan kesejukan bagi kita semua. Oke, Kang Emil, kita langsung saja. Ini menarik nih. Kang Emil sekarang sudah memasuki wilayah politik ya. Saya mau tanya nih, apa yang membuat Kang Emil tertarik untuk terjun di dalam jalur politik? ini pertanyaan penting Ya. karena inamal amalu biniat. Oke. Hidup itu gimana niat. Saya itu tipikal anak Bandung. Cita-citanya ingin jadi insinyur. Nah, maka sekolah, SD, SMP, SMA, dan masuk ITB. ITB-nya kan tukang insinyur, Ya. arsitek, kira-kira gitu ya. Tapi Allah menakdirkan, saya keliling dunia dulu bekerja jadi diaspora, 7 tahun. Kerja di Amerika, sekolah di Amerika, kerja di Hong Kong, mendesain kota-kota di Tiongkok ya, di awal 2000-an. Tiap pulang ke Bandung, kok kotanya semrawut, kotor, kan gitu ya. Terus, nah lama-lama, akhirnya saya masuk politik karena kesal gitulah kira-kira. Jadi masuk politik karena kesal ya? Bahasa Inggrisnya, I was an angry citizen kira-kira gitu ya. Oke. Ada channel Twitter, saya julid juga dulu di Twitter. Jadi poinnya, saya warga yang marah. Terus kan gimana cara memperbaiki? Ternyata harus direbut kotanya. Oke. Melalui apa? Politik, kira-kira begitu. Belajarlah saya Bang, harus ikut pilkada ya. Kalau ikut pilkada berarti harus diusung partai, harus independen, harus apa gitu kan. Ya. Nah singkat cerita, dari warga yang marah terhadap situasi, saya salurkan kekesalan itu dengan berstrategi. Ya. Nah 2013 takdir Tuhan saya masuk berkontestasi 8 pasang, coba bayangin. Ini kan bagus nih, menunjukkan minat orang jadi pemimpin banyak sekali. Saya mulai survei hanya 4%.
menangnya 55%. Jadi poin saya adalah jangan terlalu khawatir dengan survei-survei hari ini. Tidak menjamin di hasil akhir. Karena pengalaman. Makanya akhirnya saya punya kesimpulan dalam filosofi politik saya. Politik bukan matematik gitu. Oke. Jangan khawatir dengan survei. Atau jangan khawatir atau tidak usah percaya dengan survei. Oh enggak, tetap di era statistik sekarang ada metode ilmiah namanya survei kan. Oke. Cuman namanya survei kan membaca mood warga, tapi tidak selalu menjamin di akhirnya, itu poin saya. Karena pernah ada kejadian di Pilgub Jawa Barat, para surveyor mengatakan lawan saya ya, kompetitor saya hanya 12-13%. Di hari hanya 29. Oke. Kenapa? Karena survei berhenti di H-7. Survei tidak membaca kerja-kerja door to door, kerja-kerja lapangan teritorial di H-7, -6, -5, -4 sampai H-1 kan. Pas hasilnya beda. Pertanyaannya kan, Iya. apakah surveinya salah? Enggak. Karena dia mensurvei berhenti di H-7. Tapi realita mengatakan hasilnya beda dengan yang disurvei. Jadi poinnya, survei itu hanya sekadar gambaran secara umum di titik waktu tertentu. Tapi kemenangan tidak ditentukan oleh prediksi. Bisa disusul di tikungan dan sebagainya. Contoh berikut, apakah Pak Kiai Ma'ruf Amin ada surveinya? Nggak ada. Apakah Pak Kiai Ma'ruf ada baliho-balihonya? Nggak ada. Tapi Allah menakdirkan di titik akhir beliau jadi pemimpin nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi kembali lagi kan, tidak selalu gitu ya, bahwa hasil akhir politik praktis terbaca survei, tapi survei minimal jadi pegangan, tapi bukan menjamin takdir akhirnya gitu. Jadi nggak menjamin sama sekali. Enggak. Oke, Kang Emil, ini mau tanya nih. Ini kan tentunya sebagai tokoh politik ya, gubernur, pasti banyaklah tawaran dari partai-partai politik ya untuk menawarkan posisi yang strategis buat Kang Emil bergabung di partai-partai yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa Kang Emil memilih untuk bergabung menjadi wakil ketua umum di Partai Golkar? Waketum. Saya jawab dengan bercanda dulu ya. Karena dari semua partai yang nyambung dengan nama saya hanya Golkar. Golkar itu kan bisa juga singkatannya golongan Kang Ridwan. Wah, ini menarik. Golkar, golongan Kang Ridwan. Jadi udah jodoh dari namanya. Gini, saya melihat Pancasila itu di tengah. Oke. Ya. Merangkul semua, kanan merangkul kiri. Ya, selama dia cinta NKRI. Ya. Nah, Golkar saya melihat satu partai yang paling tua, sistem organisasinya udah established. Udah mapan ya? Udah mapan. Berarti kalau mapan ibaratnya tinggal gimana manusia yang mengisinya. Oke. Nah, saya melihat orang seperti saya mungkin bisa berkiprah lebih banyak di organisasi yang udah established, kira-kira begitu. Tinggal membawa momentum, membawa gagasan, bisa membesarkan itu. Nah, jadi itu rasa nyaman saya. Kan selama ini saya belum berpartai. Jadi kalau disebut, oh pindah-pindah, enggak juga. Yang ada di setiap momentum pilkada yang mengusung memang beda-beda. Tapi berlabuh menjadi anggota belum pernah. Jadi Golkar adalah partai pertama saya. Nah jadi poinnya itu, partai tengah, partai yang paling established, kira-kira begitu ya. Kemudian saya punya teori Bang, ini penting. Partai politik itu fungsinya itu 3. 1, perebutan kekuasaan. 2, pelayanan publik, jangan nunggu 5 tahun. 3, pendidikan demokrasi. Mayoritas sibuk dengan nomor 1, ngurusin pemilu, legislatif, pilwalkot, pilgub, itu kan perebutan kekuasaan. Nah harusnya 2 yang tadi diperbanyak. Nah Golkar sudah menunjukkan itu. Punya Golkar Institute. Artinya apa? Untuk menjadi sarana pendidikan demokrasi kan, para dokter di situ, profesor di situ, supaya para pengambil keputusan itu mendengarkan pikiran-pikiran ilmiah, up to date, relevan. Kedua, Golkar punya yellow clinic misalkan, jadi puskesmas keliling, Yeah. nggak ada tulisan Golkar, cuma yellow aja karena sesuai branding.
Nah, itu kan pelayanan publik, nggak nunggu menjelang baru meraih simpati itu dikeluarkan. Nah, saya merasa nyaman di situ bahwa tanpa menunggu 2024, pelayanan publik diperlihatkan oleh partai. Pemikiran, melatih demokrasi, pendidikan diperlihatkan. Saya kira kalau semua partai melakukan hal yang sama, 3 tadi ya, pelayanan publik, pendidikan demokrasi, dan perebutan kekuasaan, menurut saya makin dewasa demokrasi kita. Nah, itu alasan saya masuk Golkar. Tapi tadi saya baru menerima WA nih, Kang Emil. Saya harus punya kewajiban untuk menyampaikan. Dia bilang, mungkin Kang Emil terima Golkar karena Kang Emil ini mau dicalonkan jadi presiden oleh Golkar. Bukan seperti begitu? Bukan. Saya percaya takdir Tuhan itu tidak akan kemana-mana. Sudah garis tangan. Ya. Bahasa syariatnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kira-kira begitu. Saya ini punya 2 nilai. 1, politik akal sehat. 2, politik tahu diri. Akal sehat itu saya sering ngambil keputusan tidak populis lah. Menetapkan upah provinsi. Iya. Wah, kan udah ilmiah, tetap aja didemo oleh buruh kan. Iya. Kata buruh kerendahan, terus digugat pengusaha. Karena kata pengusaha ketinggian, itu tiap tahun tuh. Itu contoh ya, Iya, akal sehat. Jadi saya nggak ikut mana-mana. Nah, kedua politik tahu diri. Nah, politik tahu diri saya praktekkan di sini. Saya tahu diri, baru masuk ke partai, sedang belajar ke Golkaran kan. Golkar sudah memutuskan capresnya adalah Pak Erlangga, hasil dari Munas. Ya, menurut akal sehat dan politik tahu diri, saya akan ikut di situ. Bahwa saya disurvei, gitu ya, kan saya nggak minta. Saya makhluk pengantin survei kan, di survei kan saya nggak minta, bahwa hasilnya ada apresiasi kan lumayan lah ya, ada kadang ke-4, ke-5 dan lain sebagainya, ya saya nggak cuma bilang terima kasih aja dengan apresiasi itu, karena masyarakat itu kalau kita kerja benar Bang, dia mengapresiasi itu banyak. Saya itu banyak lukisan tentang saya dari masyarakat, puisi, lagu, ngirim kue kira-kira gitu ya. Nah, salah satunya adalah elektoral, jadi mengucapkan terima kasih, mencintai pemimpinnya, dihadiahi elektoral. Oke. Jadi elektoral itu ya karena kinerja, masalah nanti dipakai jadi apa, itu gimana takdirnya. Jadi per hari ini, karena saya masuk rumah baru, rumah itu sudah punya aturan, dan aturannya menyatakan pemilik rumahnya yang menjadi calon, ya saya ikut. Kira-kira begitu. Ini kan Kang Emil ini punya magnet elektoral yang cukup kuat ya menurut saya. Kalau saja misalnya 63% pemilih saya perempuan, maka penampilan harus dijaga. Oke, jadi 63% ini pemilihnya adalah kaum Hawa ya. Ini kita harus belajar ini sama Kang Emil. Bagaimana sehingga supaya kita bisa dicintai oleh kaum Hawa. Kang Emil, kembali lagi. Kan Emil ini kan punya magnet elektoral yang besar ya menurut saya. Kalau misalnya suatu ketika elektoralnya ini jauh melampaui capres yang sudah dicalonkan oleh Golkar, dan pada akhirnya Golkar mulai coba mengevaluasi dan pada akhirnya memutuskan bahwa Kang Emil yang diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bersediakah Kang Emil? Ya itu tadi, saya nggak bisa berandai-andai. Di mana saya masuk ke rumah itu, saya pasti fatsun pada aturan. Kalau per hari ini aturan mengatakan sudah ada kan calonnya, mekanismenya. Kalau aturan itu berubah, ya mengikuti perubahan aturan itu. Tapi selama aturan itu tidak berubah, saya nggak bisa berandai-andai, saya nggak bisa berimajinasi lebih jauh. Makanya saya percaya yang namanya takdir itu sudah ada gitu ya. Mau belok-belok kemana pasti ada. Kalaupun tidak, mengabdi ke Indonesia itu kan nggak harus selalu format nasional. Contoh, saya masih punya hak, Bang Abraham Samad, untuk jadi gubernur Jawa Barat. 2 periode kan. Jadi bisa saja urusan nasional masih ada waktu. Saya bisa punya hak masih panjang ya, masih panjang. Masih punya hak 5 tahun, karena masih periode pertama kan. Nah kalau saya lanjut gubernur Jawa Barat, itu memang zona nyaman. Surveinya udah di atas 70%. Kurang ada tantangan ya? Iya tetap ada, cuman artinya survei saya bagus lah kalau periode 2. Sudah ya, aman lah ya. Karena kerja. 4 tahun saya penghargaan 480. Jadi ini kan menunjukkan ada 480 perubahan. Jadi rakyat juga kan tadi nggak bisa dibohongin oleh pencitraan hari ini.
Dia kerja terukur, terberitakan, terlihat, terpegang kan gitu ya karya-karyanya. Nah opsi 2 Jakarta misalkan, bisa saja periode satunya saya di Jabar, periodenya ke Jakarta, opsi itu masih mungkin. Jadi poin saya pengabdian itu tidak harus matematis ya, linearnya begini, bisa manteng dulu, nahan diri, baru nanti suatu saat bisa begitu. Ini menarik nih. Poin kedua ke Jakarta ya, pindah ke Jakarta. Berarti kira-kira ada strategi ke arah sana ya? Nah karena sudah masuk ke Golkar, partai pasti punya hitungan. Kalau misalnya suatu ketika pada akhirnya partai memutuskan, ini nih kasih tiket nih Kang Emil. Ya kalau partainya sudah memerintahkan kan nggak bisa menolak. Pak Erlangga kan nggak bisa menolak karena Munas dan Rapimnasnya menyatakan capres Golkar adalah Pak Erlangga. Maka beliau selama keputusan itu Belum masih dicabut. eksis, belum dicabut, beliau nggak bisa menolak dan orang lain juga nggak bisa menggantikan. Jadi poin saya fatsun kepada apapun keputusan partai terkait nasional maupun regional. Per hari ini yang paling realistis gitu kan adalah melanjutkan hak saya di periode kedua. Gitu. Sambil saya ditugasi, nah ini menarik. Saya tugasnya itu penggalangan pemilih, wah saya banget itu mah. Menggiring Gen Z kan, saya punya follower 30 juta, hatur lumayan ya. Gabungan Instagram, Twitter, Facebook. Sekali posting lah seminggu sekali, mungkin ada yang nyangkut kan. Ya. Nah itu karena saya memahami Gen Z itu lagi butuh politik yang make sense ke mereka. Makanya medium mereka HP. Jadi saran saya pada semua nih caleg-caleg, kampanyenya di HP aja. Kalau mau mengambil hati mereka. Tapi nggak bisa dengan pencitraan. Jadi harus menunjukkan prestasi, itu yang disukai. Gen Z itu ya. Gen Z. Jadi kalau begitu Kang Emil ingin mengatakan bahwa banyak tokoh-tokoh politik yang lebih mengutamakan pencitraannya. Masih banyak dan medium kampanyenya masih konvensional dan mahal. Jadi di era sekarang baliho tuh penting untuk pedesaan, kabupaten yang Tidak jauh, terjangkau ya. Tapi kalau mayoritas pemilih di kota, daerah yang padat, nggak efektif. Mendingan logistik yang ada fokus kampanye di HP itu. Oke, Kang Emil, ini saya mau tanya nih. Kira-kira gagasan besarnya nih Kang Emil untuk memajukan Indonesia, apa kira-kira yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita? Kan pasti Kang Emil punya gagasan besar nih tentang Sebagai anak bangsa kita Indonesia ya, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, Indonesia yang bermartabat, itu gagasannya. Gagasan pertama dan ini yang terpenting, jangan bertengkar. Itu terlihat kalimatnya sederhana, tapi itu yang menghalangi kita untuk mengalami lompatan kemajuan. Kenapa? Ketimbang waktunya berinovasi, bikin gagasan, sibuk berantem di WA keluarga, sibuk saling memaki di Instagram, di Twitter kan, sibuk bayarin buzzer-buzzer menang baik buruk membela yang bayar dan sebagainya. Ini kejadian di mana-mana. Jadi bangsa ini harus berhenti mengedepankan pertengkaran yang membesar-besarkan perbedaan. Jadilah bangsa yang mengedepankan persamaan. Oke, beda agamanya, Pancasilanya sama. Satu kunut tidak kunut, tapi kan rukun Islamnya sama, ibaratnya begitu ya. Beda klub sepak bola, satu biru satu oranye, tapi kan Garuda di dadakunya sama. Jadi jadilah golongan yang mengedepankan persamaan, jangan membesar-besarkan perbedaan. Kan perbedaan itu begini, ada dua golongan Bang. Satu yang melihat perbedaan sebagai rahmat, kekayaan, ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Nah ini, golongan kedua ini harus dilawan. Perbedaan itu rahmat, laki-laki, perempuan, Bugis, Sunda, Islam, Kristiani, itu sunatullah perbedaan. Nah, kita masuk kelompok yang melihat itu sebagai rahmat. Itu satu. Jadi gagasan besarnya sederhana. Termasuk ini adalah medium untuk menyebarkan semangat mengurangi pertengkaran. Itu aja. Gagasan kedua, demokrasi kita ini harus dievaluasi.
Di dunia nggak semua negaranya demokrasi. Cina tidak demokratis. Arab Saudi tidak demokratis. Ya. Tapi kenapa pendapatan kita masih di $4.000 per orang per tahun? Cina udah 10.000. Malaysia sudah 9.000. Korea sudah 30.000. Jepang sudah $40.000 per kapita. Singapura sudah 60.000. Kita masih di 4.000. Apakah demokrasi kita ini ada masalah? Jangan-jangan belum sempurna kan? Kosnya mahal juga betul. Jadi ini pertanyaan. Kan tujuan membangun negara ini kan adil makmur. Dipilih demokrasi. Tapi kok Korea lebih telat merdekanya kok bisa melompat. Jadi ada pemikiran dari saya, kita harus menemukan format demokrasi yang lebih pas lagi untuk mengejar tadi ketertinggalan yang realistis dari negara-negara. Yang ketiga, kita harus kuasai ekonomi baru. Ekonomi baru itu satu, ekonomi digital. Saya 4 tahun Bang, menggunakan digital sebagai alat mereformasi birokrasi saya, memberantas korupsi, menghilangkan jual beli jabatan. Ya. Tiap hari PNS kami dievaluasi oleh artificial intelligence. Jadi dievaluasi kapasitasnya, kepintarannya, dievaluasi integritas dan performanya. Siapa yang mengevaluasi input dari atasan pengguna, dari kolega samping, dari bawahan. Jadi Jawa Barat itu satu-satunya pejabat bisa dievaluasi dari bawah. Jadi dia nggak bisa bagus di mata gubernur, sebenarnya zolim ke bawah, ibaratnya ya. Hasilnya, setiap saat saya menemukan mana kelompok yang kinerjanya bagus, berintegritas, dan pintar, mana yang sudah tidak pintar, korup. Nah, waktu saya rotasi mutasi, saya pilih di box tadi. Gitu. Jadi contoh kecil nih, apa hasilnya Bang? 2021-22 kinerja PNS terbaik di Republik ini adalah PNS ASN Pemprov Jawa Barat. Itu digital. Sekarang ekonominya, saya bikin desa digital. Tiap desa saya kasih digital center. Ya. Ngasih makan ikan lele pakai HP sekarang. Ngasih makan ayam pakai HP. Nyiram tanaman pakai HP. Nyari ikan di laut pakai aplikasi. Itu budaya itu sudah jadi di 4 tahun terakhir. Apa hasilnya Bang? 2018 saya masih punya 1.000 desa miskin. Sekarang saya 0 desa miskin dalam 4 tahun. Kemudian kemiskinan 2022 provinsi yang paling turun kemiskinannya di Republik Jawa Barat. Jadi tawaran saya kuasai ekonomi digital untuk reformasi dan ekonomi. Yang keempatnya ekonomi terbarukan, energi terbarukan. Kita kan masih dikuasai batu bara, fossil fuel ya. Padahal Universitas Stanford di Amerika meneliti bahwa hanya Indonesia yang surplus energi terbarukan. Matahari, air, angin, panas bumi, dihitung-hitung Bang, itu 400 gigawatt potensinya. 300 juta penduduk Indonesia hanya akan mengkonsumsi setengahnya. Berarti di masa depan, Indonesia itu negeri yang Allah berkahi, surplus energi sampai kiamat ibaratnya begitu. Terbarukan. Terbarukan. Tapi itu kan tidak di... Tapi political will-nya belum sampai. Oke. Masih pengen secukupnya kan. Tapi sebenarnya Allah udah kasih tuh si rezeki itu. Cuma rezekinya karena masih ada oligarki yang nguasain non-renewable energi, mimpi itu belum sampai, dihitungnya 2060 kan. Nah poin saya apa? Poin saya kepada generasi baru, jemputlah Indonesia emas itu tuh. Dengan energi terbarukan, ekonomi digital, demokrasi yang disempurnakan, dan jangan bertengkar. Nah itu tawarannya kira-kira lah. Oke, ini gagasan ya. Tadi kan menarik nih. Tadi Kang Emil bilang demokrasi kita ini kan demokrasi yang masih perlu dievaluasi. Itu satu. Kemudian yang kedua saya tertarik bilang political will nggak ada. Ya. Ada dua nih saya kunci. Political will, terus demokrasi yang belum sempurna. Oleh karena itu kalau saya ingin tanya, kalau begitu roadmap, ya, national interest kita itu harusnya kita letakkan di mana? Tadi, pilihlah sebuah cara yang membuat adil makmur itu kita
capai lebih cepat. Kan ukurannya itu, mau apapun kita bicara teori politik, teori demokrasi, realitanya kan rakyat kita masih pendapatannya di situ. Jadi betul volume perdagangan kita G20 kan ranking 16 ya. Tapi itu kan volume perdagangan. Ya. Bisa saja volume perdagangan itu ngumpulnya di pabrik, bukan di sektor real kan. Oke. Di pabriknya besar, volumenya besar, tapi sektor realnya masih banyak orang duafa, orang minta bansos gitu. Nah ini tantangannya. Jadi saya belum tahu format apa demokrasi yang harus diperbaiki, tapi poinnya kita ini masih negara demokrasi usia muda. Usia muda. Emotional voter masih banyak. Saya datang ke sebuah tempat, mau kampanye nih Pilgub. Pak Ridwan dulu ya. Nggak perlu ke sini kampanye. Bapak bawa duit 20.000 aja H-1. Selesai Pak, satu kecamatan coba. Jadi demokrasi yang Wanipiro itu masih dominan. Dan itu yang terjadi sekarang ya? Dan itu terjadi sekarang. Apa hasilnya? Dari 500-an kepala daerah yang dapat penghargaan, itu sedikit. Saya kalau ke panggung penghargaan ya, paling dulu ya ketemu Bu Risma lagi, Pak Azwar Anas lagi, Bima Arya lagi. Itu aja? Itu aja Pak. Nggak berkembang? 90% sisanya menurut saya bisnis as usual. Tidak berbasis gagasan, inovasi, apa. Dia pencitraan untuk 5 tahun berikut kan. Nah ini evaluasinya kira-kira begitu. Kan tadi kalau kita bicara national interest, setiap negara-negara maju itu kan punya national interest yang jelas Kang Emil ya. Sehingga semua energi, semua kekuatan diarahkan ke sana untuk mencapai national interest itu. Contohnya misalnya kalau kita lihat Amerika itu kan, kalau dari luarnya kita lihat dia negara industri ya. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi, sebenarnya national interest-nya itu di pangan juga. Lebih dalam lagi di gandum. Oleh karena itu, dia sangat memproteksi ya pangan itu khususnya gandum. Kalau kita lihat garis besarnya Amerika, jadi dia meletakkan national interest di situ. Tadi kan Kang Emil bicara tentang digitalisasi. Ya. Kalau kita melihat bahwa negeri kita ini kan negeri agraria, ya. Hampir sebagian besar mata pencarian warga kita itu bersumber dari pertanian dan lain-lain sebagainya. Ada nggak konsep yang menurut Kang Emil itu bisa lebih memajukan sektor industri pertanian kita supaya kita tidak melakukan sektor pertanian yang sangat konservatif seperti sekarang ini. Kenapa saya katakan konservatif? Buktinya luas lahan kita kan besar, tapi kenapa kita masih misalnya harus mengimpor bahan-bahan pangan dari luar? Ini kan berarti ada sesuatu yang tidak berjalan. Itu yang saya ingin dengar dari gagasan Kang Emil kalau misalnya sektor pertaniannya atau sektor pangan, karena kita kan negara agraris, itu kita jadikan national interest. Kalau itu kita jadikan national interest, maka semua kekuatan, polisi, energi kita arahkan ke sana. Oleh karena itu saya ingin dengar gagasannya Kang Emil. Iya, saya menyepakati bahwa kedaulatan nomor satu sebuah bangsa adalah kedaulatan pangan. Oke. Itu Bung Karno yang bilang. Ya. Dan kita melihat ada negara bangkrut seperti Sri Lanka, juga krisis pangan. Ya. Perang Rusia dan Ukraina walaupun jauh dari kita berdampak juga pada krisis dunia di bidang pangan. Orang Inggris, teman saya, sekarang makan cuma sehari sekali karena harga sembako naik berlipat inflasinya. Nah itu satu. Di sisi lain, Indonesia itu lahannya sangat subur. Disebutnya dangerously beautiful karena jumlah gunung berapi terbanyak di dunia ada di Indonesia. Dari 100% gempa bumi, 80% gempa bumi di Indonesia. Itu sisi kebencanaan. Tapi sisi positifnya, gara-gara banyak letusan, tanahnya subur. Penelitian tanah Jawa Barat masuk kategori 10 besar tanah tersubur di dunia. Itu Jawa Barat. Kira-kira. Nah, apapun yang ditanam di sana pasti tumbuh yang jadi masalah, anak muda sekarang tidak mau jadi petani. Itu yang saya maksud. Saya ketemu dengan Pak Jokowi, peresmian bendungan. Bapak-bapak nih 6 orang petani. Pak Jokowi bertanya tentang pertanian, saya tanya tadi, Bapak-bapak, ada nggak anak-anaknya yang jadi petani? Nggak ada satupun. Karena mereka menganggap, si anak-anaknya ya, gaya bapaknya itu tidak menjadi impian mereka.
pendapatan sedikit, Ya. harus berpanas-panasan. Ya. Jadi ini krisis di mana-mana. Maka saya lahirkanlah sebuah konsep namanya petani milenial, Oke. yaitu lahannya dipinjamkan negara, 2 modalnya dari Bank BJB, kebetulan saya punya bank daerah terbaik se-Indonesia. Ketiga, hasilnya saya beli karena saya punya BUMD pangan. Saya bikin teori dulu. Yang penting si anak muda ini nggak banyak mikir, mau nggak berkeringat, mau Pak, ya udah, tanah dipinjemin, duit dikasih, hasil dibeli. Tapi syaratnya satu, bertaninya jangan kayak bapaknya. Bertaninya tadi pakai teknologi, nyiram tanaman pakai HP, pijit HP, tanaman siram. Ngasih makan ikan lele, pijit HP, makanan di ember lontar-lontar sendiri kan. Nah, maka lahirlah slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Saya sudah wisuda di petani selama 4 tahun dan saya ingin buktikan ke se-Indonesia, ikutilah contoh Jawa Barat. petani milenial Jawa Barat. Mereka saya wisuda syaratnya satu, pendapatannya harus setara kota. Kalau pendapatannya masih pendapatan desa kayak bapaknya, nggak saya wisuda. Karena saya ingin membuktikan teori bahwa masa depan bukan di Bandung, bukan harus ke Jakarta, tetap di kampungmu. Tapi gunakan teknologi untuk mengubah itu aja. Nah, ini digabungkan dengan tanah yang banyak nganggur, digabungkan dengan tanah yang subur, digabungkan dengan kemauan anak-anak muda yang saya rayu, negara hadir mengorkestrasi gagasan. Saya yakin ya, gagasan petani milenial adalah jawaban untuk kedaulatan pangan di tanah subur Nusantara di masa depan yang luasnya masih sangat berlimpah. 1 hektar padi di kita masih 7-8 ton per hektar. Di Vietnam sudah 10, sudah 12. Saya cek teknologi. Tanahnya sama, lebih subur kita. Kenapa tonase per hektarnya masih lebih rendah? Jadi ini cita-cita ya. Saya buktikan dengan petani milenial, saya reformasi teknologi, tinggal diviralkan se-Nusantara. Kalau ada kuasanya kan, saya meyakini kedaulatan pangan itu insya Allah bisa. Oke, Kang Emil, ini kan ada pendapat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan juga ya, menyatakan bahwa janganlah berpolitik begitu ya, karena politik itu sedikit-sedikit nyerempet bahaya, sedikit-sedikit tidak jujur, nggak bukan karena harus orang bisa, mungkin secara kasar harus orang bisa berbohong. Itu bagaimana pendapat Kang Emil tentang itu? Sehingga banyak orang agak menahan-nahan, ya, menahan generasi muda untuk terjun ke dunia politik. Apa yang Kang Emil ingin sampaikan kepada anak muda ini? Supaya penting ini. Pertanyaan paling penting ini. Jawaban begini. Kenapa kita harus peduli politik? Karena politik adalah ekosistem yang mengatur hidup kita. Sehingga pertanyaan berikutnya, kamu mau jadi objek salah keputusan dalam hidup kamu, atau kamu mau jadi subjek ikut mengatur keputusan untuk hidup kamu? Okay. Kalau kamu nggak tertarik politik, kamu harus terima resiko. Pendidikan kamu, kesehatan kamu, kesejahteraan sosial kamu berantakan oleh orang-orang yang tidak kompeten kan? Nah, kira-kira begitu. Politik itu adalah cara kita memperjuangkan cita-cita. Cita-cita itu hanya bisa diraih dengan politik. Republik ini tidak lahir diberikan oleh Belanda. Republik ini lahir oleh perjuangan Bung Karno, para pendiri bangsa, pahlawan dari Makassar, dari Pasundan, melalui format berhimpun berorganisasi politik, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang membuat jadi masalah, politik praktis kita, berita yang viralnya adalah berita negatifnya. Oke. Contoh ya Bang, berita ditangkap oleh KPK, berita negatif-negatif, berantem-berantem, memaki-maki lebih viral di format media-media. Saya punya prestasi, mohon maaf ya, 480 penghargaan. Nggak pernah diviralkan? Nah itu poinnya. Terbaik PNS, perencanaan terbaik nomor 1 dari Bappenas, kebebasan pers dari ranking 29, sekarang ranking 2 menuju ranking 1. Informasi keterbukaan publik sudah ranking 1.
investasi juara 5 tahun berturut-turut. Banyak lah ya pencapaian yang Nggak pernah diviralkan. bukan kabarnya, susah viralnya. Jadi yang viral itu politik sisi negatif, yang politik inspiratif prestatif tidak viral. Dikonsumsilah oleh generasi baru kan, sehingga citranya politik itu menakutkan. Politik itu menyeramkan, politik Kotor. itu kotor. Nah, itu yang bahaya. Makanya saya harap Speak Up ini membantu menetralisir, viralkanlah prestasi-prestasi politik supaya masyarakat bisa fair melihat bahwa politik ini mulia gitu. Kang Emil, ini kita sudah di ujung nih. Iya, nggak Karena kerasa ini channel edukatif, saya pengen Kang Emil menyampaikan sesuatu yang mempunyai makna luar biasa bagi kaum milenial kita. Bagaimana seharusnya kaum milenial ini melihat politik Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana generasi muda ini membangun integritas individunya agar dia menjadi sebuah generasi yang kuat, generasi emas yang seperti tadi Kang Emil sampaikan. Karena kan susah itu kita mau menuju ke generasi emas kalau generasi kita tidak kuat integritas, impossible menurut saya. Ya, jadi kepada para pemirsa dari generasi milenial, rumus pertama adalah begini. Hidup kita adalah tanggung jawab kita. Hidup kita bukan tanggung jawab orang lain. Hidup kita adalah tanggung jawab kita. Ya. Yang kedua, jadilah pemuda yang turun tangan. Karena negeri ini indah tapi banyak masalah. Jangan jadi generasi muda yang tunjuk tangan, jangan jadi generasi muda yang lepas tangan. Ya. Saya menjadi gubernur, saya mendirikan 3 organisasi komunitas. Lingkungan, kreativitas, ya. Karena saya bertanggung jawab terhadap tadi hidup kita, tanggung jawab kita. Nah, berikutnya saya titip manusia yang paripurna itu punya 4 nilai. 1, fisiknya kuat, makanya jangan ada stunting, jangan kalah fisiknya gitu. Kedua, otaknya cerdas. Ya dulu Kang Emil, di Jawa Barat stuntingnya tinggi atau rendah? Udah turun dari 31 sekarang 20%. Nanti bentar lagi 11%, bentar lagi menuju 0 lah ya. Amin. Jadi fisik harus kuat, kemudian sudah fisik kuat dia punya kecerdasan, tapi ingat cerdas julid banyak, maka butuh yang ketiga namanya EQ, harus rendah hati, akhlakul karimah. Nah, yang keempat rajin ibadah. Jadi ada orang baik tapi tidak suka ke masjid, tidak suka ke gereja, orang Kristen. Jadi saya lahirkanlah pendidikan karakter di Jawa Barat supaya badannya sehat, otaknya cerdas, hatinya akhlakul karimah dan ahli ibadah. Nah, nilai-nilai tadi yang saya titipkan ke generasi milenial, karena Indonesia ini OTW menuju negara hebat. Sekarang ranking 16 ekonominya, 2045 insya Allah ranking 4. Syaratnya jangan bertengkar, ekonomi baru dikuasai tadi, digital ekonomi hijau. Yang ketiganya jangan ada stunting. Nah, mudah-mudahan Anda jadi manusia yang punya nilai turun tangan, punya nilai kepedulian, dan saya tutup, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Khairunas anfa'hum linas, kira-kira begitulah. Pilih sendiri kebermanfaatanmu, apakah melalui ilmu, apakah melalui hartamu, apakah melalui kecerdasanmu, apa melalui tenagamu. Saya kira itu, kalau semua melakukan, insya Allah Indonesia 2045 minimal lah ya, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, atau Indonesia maju, Indonesia juara. Baik, terima kasih Kang Emil telah mengedukasi para milenial kita. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di channel Abraham Samad Speak Up. Sampai jumpa di episode berikutnya.